Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maftuhatul Faizah dari Pendidikan Biologi B 2018 FMIPA UNESA. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker apabila keluar rumah, dan terapkan jarak 1 meter apabila berada di luar rumah. Selalu jaga imunitas tubuh dengan memakan makanan yang bergizi, istirahat cukup, dan kelola stres dengan baik. Dan sekarang, belajar tidak harus di luar rumah, karena belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Asalkan selalu tata niat kita untuk selalu belajar. Adapun tujuan dari pembelajaran materi lingkungan pada kali ini yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi tentang fenomena perubahan lingkungan yang terjadi. Yang kedua adalah peserta didik mampu mendeskripsikan penyebab perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat dari perubahan lingkungan. Kemudian peserta didik mampu menghubungkan masalah lingkungan dengan penyebab terjadinya masalah lingkungan tersebut. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu mendesain cara mengatasi masalah keseimbangan komponen perubahan lingkungan dengan metode ekobrik. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menerapkan sikap peduli lingkungan kepada dirinya dan juga lingkungan sekitar. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi lingkungan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, coba kalian cermati gambar yang berada pada slide PPT tersebut sebelum kita diskusikan bersama. Di dalam slide PPT tersebut terdapat 6 gambar. Coba kalian perhatikan satu persatu gambar tersebut. Kalian lihat fenomena perubahan lingkungan apa yang terjadi pada gambar tersebut, penyebab dari adanya perubahan lingkungan tersebut, dan dampak yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan tersebut. Coba kita diskusikan bersama. Pada gambar yang pertama, yaitu adanya botol plastik yang berada di laut dan terdapat ikan di sekitarnya. Kemudian, gambar yang kedua adalah ikan yang berenang di antara sampah-sampah plastik. Kemudian gambar yang ketiga adalah paus sperma yang mati, yang dimana di tubuhnya dipenuhi dengan sampah plastik. Kemudian gambar yang keempat adalah ikan yang berenang di antara sampah-sampah plastik. Kemudian gambar yang kelima adalah sampah plastik yang menyebabkan banjir. Kemudian gambar yang terakhir adalah sampah plastik yang berada di tempat pembuangan akhir. Perlu kita ingat bersama bahwa keenam gambar tersebut penyebabnya adalah sampah plastik, di mana pada gambar tersebut sampah plastik dapat mencemari air laut seperti pada gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang dapat menyebabkan hilangnya habitat ikan dan juga terumbu karang, yang dapat mencemari air laut. Kemudian gambar yang kelima adalah sampah plastik yang menyumbat selokan, sungai, yang dapat menyebabkan banjir. Kemudian pada gambar yang terakhir adalah tumpukan sampah plastik yang berada di tempat pembuangan akhir yang menimbulkan bau yang tidak sedap, juga menyebabkan pencemaran tanah. Setelah ini akan ditayangkan sebuah video. Coba adik-adik perhatikan dan cermati video tersebut.
We live in a beautiful world. But every year, more and more of our waste ends up in the ocean. Out of that waste, plastic is uniquely problematic for the environment because it is non-biodegradable. Almost every piece of plastic ever made is still on the planet in some form or another. Plastics take the stage at an international exhibit in Amsterdam. The ingenious alchemy of coal and oil provides the material. Ingenious machinery presses and stamps and molds the material into a wide variety of products, articles for household use, as well as tools for industry. The horizons of plastic are lengthening and strengthening too. In the world of tomorrow, plastics will certainly call the tune. Unfortunately, life below water has become the victim of our plastic addiction. Around 80% of the plastic in the ocean comes from land-based sources, swept in from the coastline or carried by rivers, with the remainder derived from the shipping and fishing industry. And once the plastic reaches the ocean, it's difficult to remove and reverse the damage done to the marine ecosystems. As a result, it is estimated that by 2050, there will be more plastic in the ocean than fish. The world produces more than 300 million tons of plastic every year. This includes billions of plastic bottles and 5 billion plastic bags. Of all the plastic produced, half of it we will use just once and then throw away. By 2050, when the population explodes to almost 10 billion people, it is expected that plastic production will triple. What makes this even worse is that, even today, only a fraction of the plastic that we produce is recycled. The rest ends up in our environment, and it is coating our lands and our oceans like a disease. Our plastic problem is best illustrated by the Great Pacific Garbage Patch. Located between Hawaii and California, it is the largest of 5 offshore plastic accumulation zones in the world's oceans. It covers an estimated surface area of 1.6 million square kilometers, an area about twice the size of Texas. This is not the world we should leave to the next generation. The solution is responsible production and consumption. Some countries have started banning common single-use plastic products. But what can you do? Recycling is good, but it has its flaws and is not a universal solution. You can beat plastic pollution by refusing to purchase single-use plastic items and advocating for more sustainable alternatives. Refuse, reduce, and reuse plastic. Nah, setelah kita melihat video yang telah ditayangkan tadi,
kita diskusikan bersama tentang isi video tersebut. Pada awal video, terlihat air laut yang masih sangat bersih dengan biota laut yang ada di dalamnya. Kemudian pada video tersebut juga terlihat proses produksi pada pabrik plastik yang memproduksi berbagai produk dari plastik seperti mangkok, gelas, piring yang terbuat dari plastik, dan juga berbagai produk lainnya yang terbuat dari plastik. Di dalam video tersebut juga dipaparkan bahwa persentase sampah plastik yang berada di laut sebesar 80%, bahwa diperkirakan pada tahun 2050 persentase ini akan terus meningkat dan keberadaan sampah plastik akan lebih banyak daripada ikan yang berada di laut. Dapat kita lihat bahwa laut yang tercemar gara-gara sampah plastik begitu kotor dan menyebabkan banyak ikan yang kehilangan habitatnya berada di laut. Kemudian terumbu karang yang begitu cantik dan indah pun semakin rusak disebabkan oleh sampah plastik. Ya, setiap harinya diproduksi kurang lebih 300 juta plastik, yang dimana plastik-plastik tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti kantong plastik dan botol plastik. Kantong plastik dan botol plastik tersebut akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan akan menjadi sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan. Terlihat begitu banyaknya sampah plastik yang menumpuk yang berada di tempat pembuangan akhir. Di dalam video juga ditunjukkan bahwa burung yang mati yang disebabkan oleh sampah plastik. Terlihat di dalam tubuhnya ketika burung tersebut mati, terdapat banyak sekali sampah plastik. Lingkungan kita yang seharusnya kita jaga seperti lingkungan laut dan lingkungan sekitar laut seperti daratan, yang seharusnya kita jaga keasrian dan juga kelestariannya harus rusak gara-gara sampah plastik. Tidak hanya di laut, sampah plastik juga ditemukan berada di sekitar jalan. Di dalam video tersebut juga dipaparkan bahwa masih banyaknya manusia yang menggunakan plastik dalam kesehariannya, seperti untuk membungkus makanan, minuman, juga sedotan plastik yang banyak digunakan belakangan ini, di mana persentase dan frekuensi plastik yang digunakan dalam keseharian pun cukup tinggi. Di dalam video juga disebutkan bahwa kita dapat mengurangi sampah plastik dengan 3 cara: reduce, reuse, dan recycle. Mungkin ketiga cara tersebut tidak asing lagi untuk kita. Reuse, yaitu menggunakan kembali sampah-sampah plastik. Kemudian reduce, mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan recycle, mendaur ulang kembali sampah plastik tersebut agar bisa digunakan. Di Indonesia, banyak sekali fenomena perubahan lingkungan yang terjadi. Seperti yang telah kita diskusikan di awal pembelajaran tadi adik-adik, bahwa salah satu penyebab perubahan lingkungan tersebut adalah sampah plastik. Di mana di dalam keseharian kita banyak sekali menghasilkan sampah plastik. Tentunya kita tidak asing lagi dengan kata sampah. Ya, sampah, yang belakangan ini menyebabkan beberapa masalah yang serius. Sampah terdiri dari 2 macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik terdiri dari sampah sayuran, buah-buahan, dan juga daun-daunan kering, yang dimana sampah organik tersebut dapat diolah kembali menjadi pupuk kompos, di mana pupuk ini lebih ramah lingkungan dan lebih baik untuk tanaman. Kemudian adalah sampah anorganik. Salah satu contoh sampah anorganik adalah sampah plastik. Sampah anorganik sulit diuraikan oleh tanah dan dapat mencemari lingkungan. Contoh dari sampah tersebut seperti kantong plastik, kemasan plastik, sedotan, dan produk yang berasal dari plastik lainnya.
Di dalam keseharian kita masih banyak menghasilkan sampah plastik, seperti saat kita membeli makanan ataupun minuman, masih banyak pedagang yang membungkus makanan dan minuman menggunakan plastik. Misalnya saat kita membeli gorengan ataupun makanan yang lain, masih membungkus makanan tersebut dengan menggunakan plastik. Ketika kita membeli es ataupun minuman yang lain, minuman tersebut masih dibungkus dalam kantong plastik, di mana sifat plastik yang sulit diuraikan oleh dekomposer dan dapat mencemari lingkungan menjadi masalah yang serius. Tidak hanya itu, saat kita berbelanja di supermarket dan mall, masih banyak pedagang yang membungkus barang dagangannya menggunakan plastik. Jadi, keseharian kita masih belum bisa mengurangi frekuensi sampah plastik yang kita hasilkan. Di mana sampah plastik banyak mencemari air laut yang berada di Indonesia. Sedangkan air laut adalah aset yang sangat kaya akan habitat ikan dan beragam biota laut lainnya. Juga terumbu karang yang berada di laut sangat indah dan cantik yang seharusnya kita jaga harus rusak gara-gara plastik. Banyak fenomena seperti hewan paus sperma yang mati ketika dibelah isi perutnya, terdapat banyak sekali sampah plastik. Hal ini menunjukkan bahwa sangat krisisnya masalah sampah plastik yang terjadi di Indonesia juga di berbagai negara yang lainnya. Setiap harinya, saat pembuangan ke tempat akhir, di antara sampah-sampah tersebut banyak sekali sampah plastik yang ada, di mana di dalam keseharian kita, tingkat konsumerisme akan plastik semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya sampah plastik yang dibuang di tempat pembuangan akhir yang dapat menyebabkan bau busuk, serta dapat mencemari tanah. Dan meningkatnya sampah plastik di Indonesia, tidak ada solusi yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah sampah plastik ini. Mungkin kita tidak lagi asing dengan kata reduce, reuse, recycle, di mana ketiga cara ini digunakan untuk mengurangi sampah plastik, namun tidak benar-benar menghasilkan hasil yang sangat signifikan. Belakangan ini, terdapat suatu program yang bernama Zero Waste, di mana program tersebut menggagaskan pengurangan penggunaan plastik, seperti kantong plastik, botol plastik, dan beberapa bungkus makanan seperti kertas minyak dan juga styrofoam, di mana dalam mengurangi penggunaan plastik dalam keseharian kita, di dalam program Zero Waste tersebut, terdapat salah satu metode yang bernama EcoBrick. Sebelum kita membahas tentang apa itu EcoBrick, tahukah adik-adik tentang apa itu EcoBrick dan bagaimana bentuk dari EcoBrick tersebut? Mari kita diskusikan bersama. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal. Di sini limbah non-biologikal adalah plastik. EcoBrick adalah solusi untuk mengurangi sampah plastik. Dengan EcoBrick, kita bisa mengubah sampah plastik menjadi lebih bermanfaat dan juga lebih tepat guna dalam pengolahannya. EcoBrick di mana mengumpulkan banyak sekali kantong plastik untuk dibersihkan terlebih dahulu dan dikeringkan, kemudian digunting kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam botol plastik berukuran 600 ml. Di dalam botol plastik berukuran 600 ml tersebut, memuat banyak sekali kantong plastik, yang dimana ini adalah solusi yang sangat signifikan untuk mengurangi keberadaan sampah plastik yang ada. Sekarang kita sudah tahu dan belajar bersama tentang apa itu EcoBrick.
Nah, sebelum membuat ekobrik tersebut, harusnya kita mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Adapun alat yang diperlukan dalam pembuatan ekobrik yang pertama adalah kayu dan gunting. Adapun bahan yang diperlukan dalam pembuatan ekobrik yaitu botol plastik berukuran 600 ml dan juga sampah plastik seperti kantong plastik dan kemasan plastik lainnya. Cara pembuatan ekobrik yang pertama yaitu siapkan alat bahan yang telah disebutkan seperti tadi. Sampah plastik yang telah disiapkan digunting kecil-kecil agar memudahkan memasukkannya ke dalam botol plastik. Siapkan botol 600 ml untuk memasukkan kantong plastik yang telah digunting kecil-kecil tadi ke dalam botol plastik. Kemudian, tekan-tekan kantong plastik yang dimasukkan ke dalam botol plastik menggunakan kayu. Dan kemudian, gunakan gerakan memutar agar kantong plastik yang dimasukkan ke dalam botol plastik bisa padat dan tidak ada celah. Isi botol plastik tersebut dengan kantong plastik yang telah digunting kecil-kecil seperti tadi sampai memenuhi botol 600 ml. Meskipun terlihat mudah, namun ada beberapa hal yang perlu diketahui dan diperhatikan dalam pembuatan ekobrik. Botol yang digunakan harus dalam keadaan kering dan bersih. Begitu juga dengan kantong plastik yang akan digunakan dan dimasukkan ke dalam botol pun harus kering dan bersih. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak adanya bakteri yang tumbuh di dalam ekobrik dikarenakan plastik dan botol plastik yang digunakan belum benar-benar kering dan bersih. Kemudian, putar dan tekan sampah plastik yang dimasukkan ke dalam botol menggunakan kayu untuk memastikan benar-benar padat dan tidak ada celah agar ekobrik yang dihasilkan teksturnya keras dan padat. Untuk menguji kepadatan dari ekobrik bisa dilakukan dengan cara menekan botol dari luar. Apabila botol tidak kempes dan tidak menghasilkan bunyi, maka ekobrik yang dihasilkan bagus, padat, dan juga teksturnya keras. Nah, setelah kita mempelajari apa itu ekobrik dan apa alat bahan yang diperlukan untuk pembuatan ekobrik, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan ekobrik, untuk membuat adik-adik agar semakin paham tentang pembuatan ekobrik, setelah ini adik-adik bisa menyimak dan memperhatikan video yang akan ditayangkan. Setelah kita belajar tentang apa itu ekobrik, bagaimana ya cara pembuatan ekobrik? Nah, kita akan mempelajari cara pembuatan ekobrik adik-adik. Sebelum kita ke langkah-langkah pembuatannya, kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu botol plastik ukuran 600 ml. Semua botol bisa digunakan, namun yang lebih tepat untuk pembuatan ekobrik adalah botol plastik 600 ml. Kemudian gunting untuk menggunting kemasan plastik atau kantong plastik. Kemudian kayu untuk memapatkan ekobriknya agar padat. Kemudian ada kantong plastik atau kemasan plastik. Meskipun pembuatan ekobrik terbilang cukup mudah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan ekobrik. Yang pertama adalah botol plastik dan kemasan plastik harus diperhatikan kebersihan dan dipastikan benar-benar kering. Karena apa? Untuk menghindari tumbuhnya bakteri di dalam ekobrik. Setelah langkah pertama menyiapkan alat dan bahannya, langkah selanjutnya adalah menggunting kemasan plastik menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah dimasukkan ke dalam botol plastik. Nah, kurang lebih kita gunting kecil-kecil kemasan plastik atau kantong plastik menjadi seperti ini.
Setelah itu, masukkan kantong plastik ke dalam botol plastik. Setelah dimasukkan ke dalam kantong plastik, tekan-tekan menggunakan kayu yang sudah disiapkan tadi. Seperti ini. Nah, setelah kita menekan-nekannya, kita menekan isi kantong plastik ini agar padat dan tidak ada ruang di dalam botol ekobrik, dan ekobrik benar-benar padat dan baik. Nah, tujuan dari menekan-nekan botol ekobrik menggunakan kayu yang telah diisi oleh kantong plastik adalah untuk memastikan ekobrik bertekstur keras dan tidak ada celah di dalam ekobrik, agar ekobrik benar-benar padat dan baik. Kemudian, isi botol plastik dengan kantong plastik yang telah digunting kecil-kecil seperti tadi sampai isinya penuh seperti ini. Jangan lupa selalu mampatkan menggunakan kayu agar tidak ada celah di dalam botol ekobrik, dan botol ekobrik harus dipastikan benar-benar teksturnya keras dan padat. Ekobrik yang telah dihasilkan hasilnya akan seperti ini. Lah, ekobrik yang baik ketika ditekan dia tidak berbunyi. Lah, berarti ekobrik yang dihasilkan sudah benar-benar padat dan teksturnya keras. Nah, tujuan dari menekan-nekan botol ekobrik menggunakan kayu yang telah diisi oleh kantong plastik adalah untuk memastikan ekobrik bertekstur keras dan tidak ada celah di dalam ekobrik, agar ekobrik benar-benar padat. Adik membuat sendiri produk ekobrik di rumah masing-masing. Jangan lupa bersihkan dan rapikan kembali barang-barang yang berserakan seperti kantong plastik yang telah digunakan, juga beberapa botol yang telah digunakan. Kemudian, buang ke tempat sampah sisa-sisa kantong plastik yang tidak digunakan dan diperlukan. Setelah adik-adik mencoba membuat ekobrik dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di video, dan juga mencoba mengerjakan lembar kerja siswa untuk menunjang pembelajaran adik-adik, setelah itu ada satu tugas, yaitu membuat desain produk ekobrik yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Desain berupa gambar, sekreatif mungkin yang bisa dihasilkan dari adik-adik, dan perlu diperhatikan dalam pembuatan desain tersebut adalah fungsi dari desain tersebut. Desain tersebut semenarik mungkin dan kerapian dari desain produk tersebut. Selamat berkreasi. Setelah adik-adik mempelajari berbagai fenomena perubahan lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh sampah, bagaimana air laut yang tercemar gara-gara sampah plastik, bagaimana banyak hewan, satwa di laut yang mati gara-gara sampah plastik, dan habitat banyak ikan juga terumbu karang yang terganggu dan rusak gara-gara sampah plastik, juga beberapa fenomena seperti banjir, dan penumpukan sampah plastik yang berada di tempat pembuangan akhir. Semoga menumbuhkan kepekaan adik-adik untuk mengurangi penggunaan plastik di dalam keseharian kita. Adapun caranya untuk mengurangi penggunaan plastik dengan membawa tumbler sendiri saat membeli minuman di luar, kemudian membawa kotak makan sendiri saat kita membeli makanan di luar, dan saat kita berada di supermarket, mall, dan juga pasar, saat kita membeli sesuatu, hendaknya kita bawa tas sendiri, agar barang yang kita beli tidak dibungkus dengan kantong plastik. Itu adalah langkah awal yang dapat kita terapkan kepada diri sendiri, yang seterusnya bisa kita tularkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan juga lingkungan sekitar, agar semakin banyak orang yang sadar
akan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik demi kehidupan di masa yang akan datang.